kita perhatikan dari satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagian ini. Dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Saya lanjut dengan Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan hari ini. Saudara, setiap kita itu punya yang namanya ekspektasi di dalam hidup kita. Apapun kita, siapapun kita, apapun peran kita, kita tentu memiliki sebuah ekspektasi, sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita. Entahkah saudara ekspektasi di dalam dunia studi saudara, di dalam pekerjaan saudara, di marketplace saudara, bahkan mungkin juga sebuah ekspektasi di dalam pernikahan saudara. Mungkin juga saudara punya ekspektasi di dalam saudara membangun yang namanya keluarga. Bagi kita yang hari ini sudah menikah, tentu kita sangat mengerti sekali siapa pasangan kita. Sekali lagi kita yang sudah menikah, kita sangat tahu persis siapa pasangan kita. Dan mungkin kita menyadari bahwa ternyata pasangan kita adalah sesosok pribadi yang benar-benar mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau mungkin bahkan sebaliknya bahwa pasangan kita adalah orang yang benar-benar melebihi daripada ekspektasi kita. Keluarga kita mungkin juga kita lihat sebagai sebuah keluarga yang kurang ideal menurut kita. Karena memang apa, dalam keluarga kita harus akui ada banyak kekurangan, ada banyak ketidakharmonisan. Saudara, ini sebuah fakta, ini sebuah realita yang sesungguhnya tentang diri kita, tentang kehidupan kita, tentang keluarga kita. Yang boleh dikatakan sepanjang perjalanan hidup kita banyak drama yang terjadi. Begitu banyak drama-drama terjadi di dalam keluarga kita, saudara. Entahkah itu suami istri, antara orang tua anak, kemudian antara sesama saudara, orang tua dengan ipar, macam-macam saudara. Terlalu banyak drama, tetapi inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali memang kita membayangkan adanya keluarga besar yang begitu ideal. Kita membayangkan ada sebuah keluarga besar yang harmonis di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa konsep dunia yang sudah jatuh dalam dosa tidak akan pernah bisa menandingi apa yang Allah sudah konsepkan. Konsep dunia sudah jauh daripada standarnya Allah. Untuk itulah kita mengalami banyak penderitaan ketika kita menikah. Kita mungkin juga di dalam keluarga ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin sampai saat ini saudara masih menyimpan dendam, kemarahan dan kebencian. Saudara-saudara, satu penelitian atau kemudian Badan Pusat Statistik Nasional yang ada di Indonesia pada tahun 2024 ini mencatat sesuatu yang menarik, yaitu jumlah orang yang menikah itu menurun, saudara. Jumlah orang yang menikah menurun, tetapi yang bercerai naik. Jadi yang mau menikah itu nggak tahu, saudara, kenapa jadi menurun. Saya tanya beberapa anak, misalnya anak muda, kenapa kamu nggak menikah? Alasannya banyak ya, saudara. Kenapa belum menikah dengan ya secara usia sudah. Seringkali mereka mengatakan masih ini, masih itu. Saudara, semua orang punya ekspektasi, semua orang punya keinginan bagaimana kemudian menikahnya. Tetapi saudara-saudara, di dalam BPS ini, saudara-saudara, 3 tahun terakhir yang menikah berkurang, tapi yang bercerai banyak. Inilah saudara yang terjadi dengan kenyataan. Bahwa mungkin pada saat ini generasi anak-anak kita yang sudah istilahnya milenial, saudara mungkin masih memikirkan tentang kenapa harus berumah tangga? Kenapa harus menikah?
Mungkin juga saudara-saudara ada hal-hal tertentu di dalam diri anak-anak tidak mau menikah karena mungkin melihat cerminan daripada pernikahan yang ada. Entahkah itu dari orang tuanya, dari keluarga besarnya, yang memang pernikahannya banyak amburadulnya. Sehingga banyak orang kemudian menjadi trauma dan kemudian buat apa menikah kalau kemudian menjadi sengsara. Saudara-saudara, pemikiran dunia selalu berpendapat demikian. Jika Anda menikah dengan orang yang tepat, semuanya itu akan menjadi baik-baik saja. Itu dunia mengatakan begitu. Kalau menikah dengan orang yang tepat, pasti semuanya baik-baik saja. Saya tanya kepada kita yang sudah menikah. Anda menikah dengan orang yang tepat? Amin. Kalau saudara mengatakan, saya menikah dengan orang yang tidak tepat, hati-hati pulang saudara. Bisa saudara disambel sama pasangan saudara. Pasti saudara mengatakan, tepatlah Pak. Saya tanya, kalau tepat, apakah semua baik-baik saja? Ternyata tidak baik-baik saja. Kenyataannya perjalanan pernikahan saudara harus diakui ternyata sulit. Perjalanan pernikahan itu ternyata juga melelahkan. Capek saudara. Khususnya bagi mereka yang mengatakan menikah dengan orang yang tidak tepat. Itu setelah menikah, padahal sebelum menikah masih baik-baik saja dan mengatakan ini orang yang tepat, ini the best. Bahkan tidak sedikit orang itu mengatakan engkaulah yang mengawal, dia adalah seorang yang mengerti diriku, yang mengawal perjalanan hidupku dari nol. Kayak di SPBU saja dimulai dari nol. Yang mulai dari nol itu ya mamamu, karena kamu ada di janin ibu. Yang menyekolahkan itu orang tuamu. Seringkali pasangan itu mengatakan mulai dari nol dia mengawal kita. Itu mah gombal. Itu Anda saudara dibodohin. Semua perjalanan hidup kita saudara-saudara banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi bagaimana sesungguhnya iman Kristen. Saudara-saudara di dalam iman Kristen pernikahan yang didasarkan kepada Kristus. Kepada ketundukan diri kepada Kristus. Sekalipun perjalanan keluarga kita menjadi tidak baik-baik saja. Sekali lagi. Sekalipun perjalanan keluarga kita menjadi tidak baik-baik saja. Namun ada Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk kita bisa melewatinya. Saudara-saudara, inilah keistimewaan iman Kristen. Penyertaan Allah itu menjadi kekuatan kita untuk bersama-sama pada saat kita janji nikah, pada waktu kita datang ke altar. Sesungguhnya saudara, ketika kita mengucapkan janji, kan kita mengatakan dalam keadaan sehat, sakit, kaya, miskin, macam-macam saudara. Sebenarnya saudara-saudara itu adalah sebuah kondisi. Tapi artinya pada waktu kita datang kepada altar dan mengatakan aku menerima engkau, engkau menerima aku menjadi istri atau suami. Sesungguhnya itu tanpa syarat saudara. Tanpa syarat apapun. Artinya semua perjalanan di dalam kehidupan kita. Entahkah itu nanti baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Bagi saya kita harus tetap melangkah sesuai dengan rencana Allah. Maka saudara, pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah dapatkah iman Kristen membuat sebuah perbedaan di dalam memahami arti sebuah pernikahan, memahami keluarga Kristen yang kemudian keluarga itu memiliki makna yang bisa memuliakan Tuhan. Dapatkah saudara keluarga Kristen bisa menjadi agen-agen yang membawa perubahan di dalam kebenaran Injil? Saudara mungkin saudara berpikir, loh saya ini belum menikah, bagaimana saya bisa menjadi agen perubahan? Sekali lagi saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara, mungkin saudara satu-satunya yang percaya kepada Kristus. Mungkin saudara satu-satunya orang yang mengenal Kristus. Justru disitulah saudara di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Kristus. Saudara harus menjadi agen-agen perubahan. Saudara harus menunjukkan sebuah identitas Kristen yang sejati. Supaya keluarga saudara adalah keluarga yang bisa mengenal Injil. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen. Tapi maaf hidupnya resek banget. Hidupnya kacau banget. Saudara saya tetap akan mengatakan jadilah saudara untuk menjadi saksi dan agen perubahan untuk melakukan kebenaran. Saudara pada mulanya Allah menciptakan di dalam Kejadian 1 dan 2 Allah melihat semuanya ketika semua sudah diciptakan. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia laki-laki dan kemudian menciptakan satu perempuan. Kemudian Allah menetapkan sebuah pernikahan.
Bukan saja Allah kemudian menyuruh mereka merawat tentang alam semesta, tetapi Allah juga mengatakan penuhi bumi. Saudara, jauh lebih penting di dalam pernikahan pertama itu adalah pernikahan itu mencerminkan sebuah perjanjian Allah dengan umatnya. Sehingga tujuan di dalam pernikahan adalah jauh melampaui kebahagiaan pribadi. Allah mau di dalam pernikahan itu kita dapat memuliakan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam keluarga kita. Selalu ketika pasangan yang datang di dalam bimbingan pranikah, ketika ditanya kenapa kamu mau menikah dengan dia, pertanyaan pertama pasti dia akan mengatakan aku mencintai dia. Lalu apa tujuan pernikahanmu? Selalu akan mengatakan begini, aku ingin bahagia selama-lamanya. Waduh saudara-saudara, kayak drakor saja saudara. Tapi kita melihat bukan saudara-saudara bahwa ketika pernikahan itu sudah dirancang menjadi satu cerminan perjanjian kekal. Menjadi satu covenant antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan Allah hadir. Inilah relasi yang bisa memuliakan Allah. Adam dan Hawa diciptakan untuk memuliakan Allah. Di tengah-tengah dia menata keluarganya. Bukan itu saja, Adam dan Hawa saudara bisa bersama-sama melayani Allah. Itulah desain Allah. Itulah tujuan Allah ketika Allah menetapkan pernikahan. Supaya mereka dapat saling melayani dan kemudian saling menyeimbangkan di dalam mengerjakan apa yang sudah dipercayakan oleh Allah. Ini berlaku kepada kita yang juga sudah menikah saudara. Bahwa ketika kita menikah, sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, sekalipun keluarga kita banyak kekecewaan dan ketidaksempurnaan, tetapi kita harus kembali kepada panggilan Allah kepada kita. Kenapa saudara menikah? Karena saudara dipanggil adalah untuk memuliakan Allah, untuk melayani Allah yang ditunjukkan di dalam keluarga. Tapi inilah persoalannya bahwa Kejadian 3 menyatakan kepada kita manusia jatuh dalam dosa. Dan di dalam keberdosaan manusia, manusia mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Adam menyalahkan Hawa. Hawa demikian juga komplain saudara. Terjadi satu dengan yang lainnya menunjukkan sikap keegoisan bahwa dirinya lah yang paling benar. Masing-masing membenarkan diri, menunjuk orang lain sebagai biang masalah. Relasi semakin buruk tatkala mereka mencoba cari jalan sendiri. Lihatlah ketika mereka kedapatan mendapati mereka malu karena melawan Allah, memberontak kepada Allah. Mereka menyembat daun-daun untuk menutupi rasa malu mereka. Tetapi Allah dengan kasihnya mencari mereka dan bertanya, di manakah engkau? Dan Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Artinya saudara-saudara ketika Allah menetapkan, Allah ingin ikatan mereka adalah ikatan kekal. Sekalipun mereka jatuh dalam dosa, Allah juga memberikan sebuah janji penebusan. Disinilah saudara kita harus memahami satu bagian yang benar tentang keluarga, tentang pernikahan kita. Bahwa kita itu dipanggil adalah untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Baik melalui kehidupan pribadi kita, ataupun juga kehidupan bersama-sama di dalam keluarga. Enggak semuanya suami itu bisa bertanggung jawab. Ada suami-suami yang kemudian maaf agak kasar. Ada suami-suami yang kemudian agak lelet. Tapi sebaliknya ada istri-istri yang terlalu cepat. Saudara, tapi juga cepat marah. Saudara. Tapi inilah realita kenyataan. Di tengah-tengah keluarga ada banyak ketidaksempurnaan karena dua manusia dijadikan satu. Kedua-duanya adalah manusia yang berdosa. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana ketika pernikahan itu dialaskan di dalam Kristus. Disitulah saudara ada yang namanya penebusan Kristus. Jadi pada waktu kalian yang belum menikah, membayangkan bahwa calon pasangan saudara adalah pasangan yang ideal. Layaknya mungkin dia adalah seperti pangeran atau kemungkinan saudara yang laki-laki membayangkan bahwa mempelai perempuan saudara, calon istri saudara adalah seperti Cinderella. Saudara membayangkan bahwa perjalanan keluarga saudara itu adalah happy ending. Bahagia selama-lamanya seperti putri Cinderella dan pangeran yang tampan itu. Tapi saudara, itu sequelnya sudah habis sampai di situ. Sequel berikutnya belum ada.
Belum ada kisah Cinderella dengan segala dilema dan drama-dramanya. Belum ada kan? Nah, tulislah saudara, siapa tahu saudara ada kisah Cinderella bagian kedua. Bagaimana sang putri dan sang pangeran sering bertengkar gitu saudara. Itu belum ada sequelnya saudara. Dan itulah sequelnya kita, saya dan saudara begitu banyak drama bukan? Tapi kita bersyukur ada Kristus. Kita menghidupi yang namanya menghidupi penebusan Kristus. Dan hanya saudara di dalam Kristuslah saudara keluarga-keluarga bisa menundukkan diri. Keluarga-keluarga bisa kembali untuk menjadi agen-agen pembawa perubahan. Setiap pribadi di dalam keluarga adalah pribadi-pribadi yang Tuhan sudah tebus. Setiap pribadi-pribadi dalam keluarga, entahkah saudara sebagai seorang suami, entahkah saudara sebagai seorang istri, atau sebagai seorang anak, sebagai orang tua. Saudara adalah pribadi yang sudah ditebus. Dan saudara sebagai pribadi yang sudah ditebus, saudara adalah agen kasih Allah untuk membawa dan menghadirkan kasih dan terang Kristus di dalam kehidupan keluarga saudara. Jadi kadang-kadang mungkin sebagai orang tua melihat anak-anak saudara mungkin hanya bisa mengelus dada dan menangis. Saudara mungkin sebagai seorang anak melihat bagaimana kelakuan mama papa saudara, saudara hanya bisa menangis. Saudara mungkin melihat di dalam relasi menantu saudara sangat resek sekali, saudara membuat saudara menangis. Relasi-relasi ini adalah relasi-relasi yang memang relasi kita adalah relasi berdosa. Tetapi saudara dipanggil adalah untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah ketidaksempurnaan ini. Keluarga-keluarga Kristen adalah membawa agen-agen perubahan. Kenapa keluarga kacau? Karena saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa keluarga kemudian menjadi frozen, artinya menjadi beku? Kenapa saudara? Karena saudara tidak pernah menyelesaikan itu di dalam kasih Kristus. Saudara hanya menyimpan dan menyimpan. Dan mungkin itu saudara-saudara tersimpan sampai mati. Saudara tidak bisa mengampuni. Saudara, kenapa keluarga kemudian dikatakan tidak bahagia atau kemudian begitu banyak hal yang menyakitkan dan mengecewakan? Karena setiap pribadi saudara hanya mementingkan egonya, hanya mementingkan kepuasan dirinya, hanya memikirkan tentang kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Pernahkah Kristus kemudian memikirkan tentang kebahagiaan bagi dirinya sendiri? Pernahkah Kristus saudara kemudian memikirkan siapa saudara lalu kemudian melihat ngapain aku susah-susah menderita buat kalian yang benar-benar kacau balau seperti ini? Tidak, bukan. Kristus tetap mengasihi saudara ketika saudara dalam keadaan berdosa. Kristus tetap mengasihi keluarga kita sekalipun keluarga kita adalah keluarga yang tanda kutip berantakan. Kristus tetap mengasihi dan hadir di dalam keluarga kita sekalipun hati kita mulai membeku dan menyimpan kepahitan. Saudara, Kristus mau agar kita menjadi agen perubahan. Karena Kristus menebus kita, membuat kita mengalami sebuah transformasi supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka saya selalu sependapat dengan apa yang selalu kita dengar. Tentang apa yang tertulis secara umum bahwa keluarga yang sehat itu adalah dasar yang kokoh bagi gereja yang sehat. Saya setuju dengan kalimat ini karena memang gereja Tuhan akan menjadi gereja yang hidup. Gereja Tuhan akan menjadi gereja yang bertumbuh. Gereja Tuhan akan menjadi gereja yang memberkati banyak bangsa, banyak orang mengenal Kristus. Kalau kemudian anggota-anggotanya, kalau kemudian setiap pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja Tuhan memiliki kehidupan keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu artinya saudara, saya secara pribadi dimulai dari saya secara pribadi adalah orang yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Maka saya yang sudah mengalami penebusan, saya harus mengalami dan menjadikan diri saya sebagai agen perubahan. Itulah yang akan menghadirkan keluarga-keluarga Kristen yang sejati. Saudara, Tuhan tidak menciptakan pernikahan hanya untuk memberi kita sarana yang menyenangkan bagi kita.
Banyak pasangan kemudian menikah tapi salah saudara karena tujuannya untuk menyenangkan dirinya. Supaya ekspektasi dirinya terpenuhi. Bukan itu saudara, bukan itu. Tuhan memberikan pernikahan dan mengizinkan pernikahan terjadi kepada kita. Supaya kita memberikan pengaruh Injil bagi keluarga kita. Bagi pasangan kita. Bagi anak-anak kita. Bagi orang tua kita. Bagi keluarga kita. Mari coba lihatlah saudara, bayangkan keluarga kita. Berapa banyak suami istri bertengkar lalu kemudian salah satu tidak mau lagi ke gereja. Berapa banyak kemudian saudara anak dengan orang tua bertengkar lalu kemudian salah satu dari mereka tidak mau untuk percaya kepada Tuhan. Berapa banyak mama-mama, artinya orang tua, saudara, dengan para menantunya mungkin saudara-saudara. Berapa banyak kemudian terjadi kekecewaan lalu kemudian mengatakan aku tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, panggilan saya dan saudara, sekalipun pasangan kita, keluarga yang tidak sempurna, tetapi saudara adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus yang seharusnya membawa pengaruh Injil, pengaruh kebenaran, sekalipun mungkin rasa sakit itu ada. Tetapi mari kita meminta hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita boleh melewati perjalanan keluarga kita. Supaya pasangan kita, supaya anak-anak kita, supaya orang tua kita, supaya anggota keluarga besar kita adalah keluarga yang boleh mengenal Kristus. Berapa banyak saudara perpecahan sesama saudara terjadi? Hanya masalah sepele. Kakak adik berantem. Lalu kemudian mereka mengatakan mulai hari ini kita putus hubungan. Saudara-saudara, bukankah itu sering terjadi? Kita mendengar bukan kisah-kisah seperti ini. Kalau saudara adalah seorang anak Tuhan. Dan saudara mengatakan saya tidak suka dengan saudara saya putus hubungan. Saudara saya mau tanya, Kristus di mana di dalam kehidupanmu? Inilah panggilan saya untuk memberikan sebuah dampak dan pengaruh. Saudara, di dalam keberdosaan kita itu selalu bergumul begini kalau kita punya masalah. Sekali lagi, kalau kita bergumul, kalau kita punya masalah, selalu otak kita itu ngomong begini nih. Ya. Akan lebih baik kalau saya tidak menikah. Kita sudah menikah mungkin pikir, aduh alangkah enaknya kalau hidup melajang. Enggak ribet seperti ini. Itu yang sudah menikah. Tapi yang belum menikah sama ternyata pikirannya juga begini. Ketika dia punya kredit hidupnya sudah stuck. Dia selalu berpikir gini. Aduh alangkah baiknya ya kalau aku menikah. Dengan menikah itu aku akan bisa paling tidak ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesahku. Saudara sekali lagi, ini kembali kepada ekspektasi kita. Bukan kembali kepada tujuan Allah. Iblis akan menggoyang keluarga kita. Dengan permasalahan-permasalahan yang awalnya sepele. Kita yang sudah menikah tahu. Pertengkaran dalam keluarga bukan dimulai dengan masalah yang besar, bukan? Masalahnya sepele sekali. Tapi iblis akan menggoncang. Iblis tahu bahwa pernikahan atau keluarga yang kuat, keluarga yang mengalami penebusan Kristus itu ancaman bagi iblis. Ancaman bagi rencana iblis untuk menghancurkan iman daripada anak-anak Allah. Tipu daya dan kelicikan iblis itu akan menjebak keluarga-keluarga orang percaya untuk mengikuti alurnya iblis. Sehingga keluarga-keluarga yang sudah ditebus ini saudara kehilangan fokus dari Injil kebenaran. Mari saya kasih contoh yang paling sederhana. Bagaimana iblis bisa mengocoh keluarga kita. Mengalihkan fokus kita dari keluarga kemudian kepada yang namanya kepuasan diri kita. Seiring berjalannya waktu saudara di dalam dunia kehidupan kita. Bukankah kita semakin lebih suka untuk memprioritaskan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri ketimbang pasangan atau keluarga kita? Betul? Kita ini bisa terjebak untuk memuaskan dengan alasan kita bekerja, dengan alasan kita prestasi, dengan alasan macam-macam.
Tapi sesungguhnya saudara itu adalah sebuah kesenangan buat diri kita. Ketimbang kita kemudian memprioritaskan keluarga kita. Maka dampaknya saudara, semakin kita asik dengan dunia kita, maka semakin jauh relasi kita dengan keluarga. Sekali lagi, semakin saudara asik dengan dunia saudara, maka semakin jauh saudara dengan keluarga saudara. Bahkan mungkin saudara semakin jauh relasi saudara dengan Tuhan. Saudara, apapun kegagalan dan kesalahan yang pernah kita lakukan, ada belas kasih daripada Kristus yang akan membimbing kita untuk mengalami sebuah pemulihan. Kuncinya hanya satu, menaklukkan diri di hadapan Kristus adalah kunci di dalam menghadapi situasi. Sekalipun itu adalah situasi yang paling buruk. Tetapi ada kasih Kristus untuk kita bisa mewujudkan kasih kepada orang lain. Sekalipun orang itu tidak layak untuk dikasihi. Tapi itulah kasih Kristus, itulah kasih penebusan Kristus. Saudara-saudara, setiap kita, baik yang menikah ataupun yang lajang, yang belum menikah, sama-sama dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus yang kemudian menjadi agen-agen perubahan yang bisa meninggikan Kristus. Dan setiap kita harus menjadi mobilisator kebenaran Injil bagi orang lain, khususnya di dalam keluarga. Imbasnya ini sangat besar di dalam gereja Tuhan. Jadi jangan pikir hari ini saudara mendengar hanya untuk yang menikah saja. Saudara yang belum menikah, hadir di dalam keluarga. Saudara dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Lepas daripada keluarga kita adalah keluarga yang sempurna atau tidak sempurna. Tetapi Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi berkat. Untuk boleh mewartakan kebenaran kasih Injil. Memobilisasi orang lain keluarga kita untuk benar-benar mengalami satu perubahan di dalam Kristus. Terlebih itu adalah keluarga Kristen. Saudara-saudara hadir mungkin di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Kristus. Disitulah saudara menjadi agen perubahan. Atau saudara mengatakan, Pak, aku gak punya siapa-siapa sekarang. Aku sebatang kara, tidak ada siapa-siapa. Saudara, Tuhan mengizinkan saudara masih hidup, artinya ada tugas yang harus saudara boleh emban. Yaitu bagaimana saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa menjadi agen perubahan bagi orang lain. Saudara-saudara, Tim Keller dalam bukunya The Meaning of Marriage. Saudara-saudara, di dalam bukunya itu Tim Keller mengatakan demikian. Inilah rahasianya. Bahwa Injil Yesus dan pernikahan itu menjelaskan satu sama lain. Bahwa ketika Tuhan menciptakan pernikahan, Dia sudah memikirkan pekerjaan penyelamatan di dalam Yesus. Saudara, Tim Keller sebenarnya ingin menyoroti satu tujuan sebenarnya di dalam sebuah pernikahan atau di dalam keluarga. Jadi keluarga ini ketika ada, saudara hadir di tengah keluarga, ada tujuan Allah. Entahkah saudara menjadi anak atau orang tua, tapi sama-sama bahwa seorang pribadi di dalam keluarga adalah pribadi-pribadi yang harus kemudian bisa membawa keluarganya untuk mengenal Kristus. Untuk mengenal Injil. Sekali lagi, perjalanan keluarga kita tidak mudah. Butuh komitmen. Di masa-masa sulit butuh komitmen. Supaya apa saudara? Bisa kita memperlihatkan Injil kepada orang lain. Kepada keluarga kita dengan kuat. Sekalipun mungkin tangisan air mata kita mungkin sudah mulai kering karena melihat persoalan-persoalan tidak pernah selesai. Tapi jadikan keluargamu adalah prioritas untuk engkau berseru kepada Tuhan. Untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Kadang kita berpikir dan mengatakan ketika ada persoalan, aduh aku gagal ya dalam keluarga. Gagal mendidik anak. Gagal di dalam ini, gagal sebagai seorang istri, gagal sebagai mama, gagal sebagai seorang suami, gagal sebagai seorang anak. Saudara, semua orang akan berpikir bahwa dirinya gagal. Dan memang mungkin kenyataannya memang seakan-akan kita gagal. Tapi saudara, kalau kita kembali kepada tujuan pernikahan, bahwa keluarga saudara-saudara, keluarga kita tidak dirancang hanya untuk memuaskan kita, namun membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Menolong kita saudara untuk dapat semakin menyelami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
Inilah tujuan yang Allah mau pakai kepada kita. Saya dan saudara dirancang bukan untuk memuaskan kebutuhan kita. Saya dan saudara dirancang adalah untuk menghadirkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika kebahagiaan itu adalah tujuan keluarga saudara. Sekali lagi, jika kebahagiaan adalah tujuan saudara di dalam keluarga, maka perceraian akan bisa segera terjadi. Kenapa? Karena setelah kebahagiaan itu mulai memudar dan hilang dan saudara merasa tidak bahagia, saudara akan dengan mudah mengakhirinya. Jika saudara mau menikah dan pernikahan saudara hanya berdasarkan cinta, maka saudara akan segera mencampakkan pasangan saudara. Tatkala cinta saudara mulai memudar karena saudara mulai kecewa. Namun jika saudara menikah demi kemuliaan Allah, keluarga saudara bukan untuk kebahagiaan saudara, tapi untuk kemuliaan Allah dan menghadirkan kemuliaan Allah, di sanalah teladan kasih akan nyata bagi anggota keluarga kita. Saudara, mari kita bersama-sama menggumulkan untuk hal ini. Bersama-sama kembali kepada kasih dan penebusan Kristus, berpusat kembali kepada Kristus, dimulai dari diri sendiri. Berpusatlah kepada people oriented, bukan kepada masalahnya. Bukan kepada kemudian apa yang dituliskan oleh buku, tetapi people oriented karena Kristus adalah people oriented. Kristus adalah mengasihi saudara secara pribadi demi pribadi. Itu Kristus. Maka pernikahan atau keluarga harusnya people oriented. Bagaimana saudara hadir di dalam keluarga harus memperhatikan seseorang secara pribadi. Karena itulah tujuan Allah memanggil saudara. Maka saudara, saya boleh mengatakan pernikahan kita akan menjadi berkat. Dan dapat memobilisasi keluarga atau pasangan lain untuk bisa berjuang bersama-sama di dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuan Allah, yaitu melalui pernikahan. Sekali lagi, keluarga kita akan bisa menjadi berkat. Memobilisasi orang lain, keluarga-keluarga lain, pasangan-pasangan lain yang benar-benar perlu ditolong untuk mereka benar-benar bisa berjuang di dalam mengerjakan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Biarlah kita boleh dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan pada saat hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.